Hi Paradigm people, welcome Paradigm Lifestyle Podcast. Woo! Powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. With me Franz 207 And Eric 5. Now here we come, Mira Hoeng. Wow. Finally, halo. thank you for coming. Aku yang thank you. Sampai Aku mindahin yang... jadwal meeting loh. Thank you. Iya dong, pastinya kan kalian is my priority. Wow. Thank you Dan hari ini Mira kita Hoeng. tampil super colorful. Bener. Ya Aduh, kan? thank you. Ini kalian juga aku udah seneng banget kesini. Udah pakai bajunya Miwa Pattern. Waduh, thank you banget. Fran sampai tampil dengan tas hari ini. Betul. Oh. Penasaran isi tas aku? Nanti Oke. akan kita bongkar isi tasnya. Betul. Pasti. Oke. Oke, Mira. Halo, thank you udah invite aku. Akhirnya kita kesampaian ngobrol-ngobrol seru bareng dan jujur aku seneng banget kesempatannya hari ini bersama sahabatku Eric dan Franz dan Paradigm People. Halo semuanya. Pastinya ini suatu kehormatan secara pribadi untuk aku berada di sini bersama dua dancer cetar ini, guys. Wow, thank you Mira. Kita langsung bersama founder dan owner dari Miwa Pattern ya kan, Aduh, textile thank you. artist. Juara banget sih Mira. Ini inspirasinya tuh dari mana sih? Sebenarnya semua motif aku inspirasinya beda-beda. Tapi kalau yang Franz sama Eric pakai, kebetulan ini nama motifnya adalah koral. Jadi terinspirasi dari batu karang. Oh wow. Jadi semua motif yang aku punya di Miwa Pattern itu ada ceritanya masing-masing dan biasanya terinspirasi dari cerita kebaikan kehidupan ini. Kalau Oh yang my batu God, karang keren ini, banget. kalau yang batu karang ini terinspirasinya karena kalian mungkin nggak tahu kalau batu karang itu adalah tanaman nomor 1 yang eksis di lautan dan dia yang mempunyai fungsi untuk menyeimbangkan biota kehidupan lautan. Jadi kalau batu karangnya meninggal, biasanya kehidupan di dalam laut situ juga akan punah. Gitu. Jadi itulah batu karang yang menurut aku terinspirasi banget dan ini doanya. Jadi setiap motif ada doanya. Jadi doanya adalah semoga kalian benar-benar menjadi batu karang dalam kehidupan kalian. Amin. Wow, bagus banget. Ada Thank cerita you. dan ada doa di balik sebuah karya, Sebuah karya, Dan iya. Miwa Pattern itu tuh adalah happiness in pattern ya. Oh wow, Iya kan? iya benar banget. Tagline-nya happiness in pattern. Sebenarnya itu menjadi pengingat aku untuk aku ingat terus visi dan misinya dari Miwa Pattern. Dari awal aku membuat Miwa Pattern, visi dan misinya tetap sama, yaitu berbagi kebahagiaan lewat motif-motif aku, lewat cerita inspirasi kebaikan ini. Semoga orang yang ngelihat, nggak harus membeli ya, harus yang ngelihat aja itu merasakan kebahagiaan yang aku dapatkan ketika aku menggambar motifnya. Luar Gitu. biasa. Jadi itu Sampai doanya. jadi ambasadornya Mercedes-Benz sama Yes. Samsung Indonesia. Mau banyak banget ya. Sebenarnya ada beberapa brand ambassador lain, tapi yang dua itu yang paling menonjol dan mereka juga memilih aku menjadi brand ambassador bukan karena look aku, tapi karena karya Pattern. aku di Miwa Pattern. Kalau brand ambassadornya Mercedes-Benz Indonesia, aku terpilih di 2018 dengan program She is Mercedes. Yeah. Jadi She is Mercedes itu adalah program inspiratif dari mereka untuk global. Jadi ini program di seluruh dunia ada gitu. Jadi ada She is Mercedes Jerman, She is Mercedes New York gitu ya. Jadi bahkan per kota sebenarnya juga ada. Nah tapi kalau untuk Indonesia di tahun 2018 aku terpilih mewakili karena mereka sangat suka sekali dengan visi misi aku di Miwa Pattern, terutama ada beberapa kegiatan sosial Miwa Pattern yang aku terjun untuk pemberdayaan ekonomi di daerah gitu. Jadi menurut mereka itu inspiratif banget untuk anak muda di usia yang masih relatif muda dan
baru setahun membangun bisnis dan langsung bisa terjun di dunia sosialnya. Wow. Gitu. Sungguh menginspirasi ya. Ya, sebenarnya bukan menginspirasi gimana ya buat aku, tapi kebetulan aku dapat kesempatannya untuk berkarya dan benar-benar seperti kayak semesta tuh menjawab doa aku untuk menyebarkan kebahagiaan. Ternyata itu beneran dikasih kesempatan menyebarkan kebahagiaan, gak cuman jualan, tapi ketika aku ditawarkan kegiatan sosialnya itu benar-benar aku ngelihat bahwa semesta memberkati gitu. Amin. Seru banget ya. Aku penasaran deh. Kita pose-pose nyetir dong. Hai Mercedes. Kita ditonton sama Iya, Mercedes-Benz bener-bener. Indonesia Iya. artinya nih ya. Goyangan aku nyaman loh. Aku bisa jadi duta Yuhu. Mercedes-Benz juga. Tapi kalau Samsung agak berbeda. Kalau Samsung tuh aku baru kepilih tahun lalu pas pandemi ya. Jadi siapa yang nyangka aku jadi brand ambassador di saat situasi yang sedang berduka sebenarnya ya, pandemi waktu itu. Jadi di November 2020 Samsung mengeluarkan handphone mereka yang lumayan inovatif menurut aku, yaitu Samsung Galaxy Z Fold 2. Oh, Fold ya. Ya, jadi yang dibuka gitu, dan waktu itu dia pengen punya brand ambassador, salah satunya adalah wanita, untuk lebih menginspirasi kaum wanita, karena handphonenya ini sebenarnya warnanya rose gold. Mereka bagus banget launchingnya, dan akhirnya mereka ngajak aku kerjasama dengan mempersembahkan 2 karya aku. Lalu kita lelang, hasil penjualannya kita berikan kepada yayasan sosial. Untuk ini aku memilih yayasannya Bang Andi Noya, karena Bang Andi Noya tuh sahabat aku. Aku kenal beliau karena aku udah 2 kali mengisi acara dia, menjadi narasumber gitu. Jadi yang Samsung ini juga ada ceritanya. Jadi disesuaikan setiap kali project brief. Kalau Samsung itu kan dia selalu cerita tentang handphonenya yang bernama Galaxy. Dan menurut aku Galaxy itu adalah seperti kayak kita, actually we have our own galaxy ya. Setiap orang itu punya realitas kehidupannya masing-masing, punya mimpinya masing-masing, punya cita-citanya masing-masing, dan punya perjalanannya masing-masing. Jadi waktu itu karyanya aku namakan Unfold Your Own Galaxy. Jadi beneran Unfold Your Own Galaxy, seperti kayak nama handphonenya gitu. Jadi 2 karya itu laku di lelang, terjual seharga 88 juta, dan akhirnya kita donasikan untuk pemberdayaan anak-anak yang kurang mampu di daerah melalui benihbaik.com, yaitu startupnya Bang Andi Noya gitu. Gitu sih. Kece banget. cerita. Hai Samsung Indonesia. Samsung Indonesia. Aku kita- juga Galaxy kok. Orang-orang suka Galaxy, bilang sih, ya kan? Galaxy. Erik itu Galaxy Si. gitu. Tapi setahu aku Erik itu orangnya lucu banget loh. Kalau aku lagi ikut kelas dance-nya Erik di setiap hari Sabtu di Paradigm, itu tuh selalu menghibur banget gitu. Aku nggak lihat sisi galaknya ya. Oh. Tapi kan semua orang punya realitasnya masing-masing, punya Coba perjalanannya kita tanya yang sama masing-masing. yang di sini ya. Yuhu. Galak nggak aku? Aman Oh, ya. tuh, aman. Oke, aman. Aku Aman nggak ya. galak. Ya, untuk beberapa orang. Oke, aku juga gak galak kalau Masa? untuk beberapa orang. Tapi kalau di pabrik aku galak ya. Pusing mikirin produksi kadang. Ya kan? Nah, serunya adalah misalkan Mira punya satu project dengan project yang lain, pasti Mira tuh bisa create your own pattern ya, gitu bisa dibilang, bisa bercerita, dan you create something dengan imajinasi yang sungguh luar biasa. Imajinasi artis itu memang Iya. berbeda ya. Ha-ha. Dan aku tuh penasaran Ha-ha. kalau Mira tuh melukis, tapi ceritanya aku gitu. Oh my God, kayak berantakan ini warna-warnanya ya. Enggak dong, enggak dong. Jadi sebenarnya semua gambar aku tidak ada yang disketsa.
Oh. Jadi kalau Eric sama Franz ngeliat gambar-gambar aku nih sekarang ada di sini, ini nggak ada yang di sketsa sama sekali. Terus? Jadi aku hanya mengekspresikan apa yang ada di diri aku melalui proses menggambarnya. So in the present moment gitu. Oke. Jadi warna-warnanya, gambarnya itu benar-benar luapan ekspresi pada saat itu. Karena aku percaya we have to live in the present moment. Oke. So bukan berarti aku tidak berencana dalam hidup aku ya, cuman kita menyerahkan semuanya kepada berkat dan rencana alam semesta yang sebenarnya lebih indah dan lebih canggih daripada rencananya manusia. Aku planning tapi aku memberikan ruang untuk perubahan-perubahan itu. Dan berpasrah ya gitu. Nah, kalau misalnya pada saat jadi itu benar-benar the moment you paint something, berarti disitulah keberadaan jiwa dan semua pemikirannya pada saat itu gitu. Jadi kalau mau gambar Eric, biasanya nih proses perjalanannya ya dalam menggambar, aku tuh biasanya bermeditasi dulu, terus aku berdoa sebenarnya. Semoga karya yang akan aku hasilkan hari ini benar-benar akan memberikan kebahagiaan atau positive vibes kepada yang lihat. Gitu, dan doa dan energi ini akan ketransfer sebenarnya kepada lukisan atau karya tersebut. Nah, habis itu aku baru gambar. Nah, biasanya misalnya aku diajak kolaborasi sama Samsung. Aku udah ada beberapa ide gitu, dan aku ngebayangin Samsungnya gimana atau brand atau Mercedesnya gimana, terus aku tuangkan gitu. Kalau misalnya kayak Eric tadi bilang kalau gambar tentang Eric gimana, ya aku tinggal membayangkan tentang Eric, kira-kira feel dan image dan impression Eric ke aku tuh bagaimana. Gitu. So it will be very interesting dan ada elemen of surprise-nya karena aku juga nggak tahu hasilnya akan seperti apa. Gitu. Menarik ya. Yes. Tapi udah ada gambaran belum kira-kira gitu? Ini kayak gue mau warna ini nih gitu. Gak ada. Gak ada. Jadi beneran semua gambarnya at that moment. Wow. Coba ambil suara 1, 2, 3. Wow, ya kan? Wow, itu menarik loh. Iya. Ya kan, jadi oke, gambar aku ntar gambar tentang Franz gitu. Iya, beda banget gitu. Kalau jadi satu baju kan, yang kanan, tangan kiri ini motifnya Franz, bajunya yang depan Eric, topinya Mira, ya ampun. Itu bisa, namanya patchwork ya. Kalau itu nanti jatuhnya abis dari desain gambarnya, aku akan ada lagi namanya desain produknya. Jadi sebenarnya untuk dari aku gambar sampai jadi produknya, itu prosesnya lumayan panjang. Oh gitu? Jadi dari gambar, abis itu setelah aku puas, ditransfer digital, bisa di scan atau bisa difoto gitu ya. Abis dari digital itu dimodified lagi digitally. Di-arrange lagi supaya ini siap naik cetak ke kain. Kalau ini bisa jadi baju atau bisa jadi barang-barang tekstil lainnya seperti pouch atau tas. Setelah itu baru kita mikirin kira-kira kita mau bikin bajunya model apa. Motif ini paling bagus model bajunya apa. Karena nggak semua motif itu bagus untuk semua baju. Oke, dan dari situ abis itu kita bikin pola, kita bikin penempatannya segala macam. Jadi kayak misalnya baju aku ini penempatannya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita order 10 baju, ini 10-10-nya akan seperti ini. Penempatannya. Jadi nggak asal-asalan ditempatin ya. Jadi benar-benar ada desain penempatannya di situ. Habis itu kita baru produksi, habis baru selesai. Aku puas nggak dengan hasilnya? Kalau kelihatannya kok kayak aneh, kita ulang lagi prosesnya. Gitu. Jadi sebenarnya proses perjalanannya panjang. Amazing. Jadi ini banyak hal yang tidak terlihat. Proses ini tidak terlihat di dunia sosial medianya atau tidak terlihat sama orang-orang awam. Tapi sebenarnya bisnis di dunia fashion atau tekstil seperti ini banyak banget kerjaannya.
dan tidak seglamor pikiran orang gitu. Masa? Iya, jadi industri fashion tuh sebenarnya tidak seglamor yang orang bayangkan gitu, dan banyak sekali kerja kerasnya di belakang layar yang mungkin tidak terekspos dalam kehidupan sehari-hari. Iya benar-benar, karena Gitu. orang cuma ngeliat bagian depannya aja. Yes, yes. Dan dunia fashion itu banyak sekali tuntutan image cantiknya. Image cantik, image glamor yang kadang menjebak para desainer muda terperangkap dalam image itu dan malah lupa berkarya gitu. Mir mau tanya deh. Apa? Jadi kan dalam Mira itu ngedesain sebuah pattern, ya kan tuh ada ceritanya, ada prosesnya panjang gitu kan. Terus sekarang Mira kan juga benar-benar prioritas your Miwa pattern itu kan ya. Dan sekarang tuh bisa dibilang product development tuh cukup banyak ya Mir. Ya gak sih? Gak cuman kayak misalnya yang kita pakai Banyak. nih. Ini kan aku aja pakai yang jaket. Ya kan jaket first pakainya yang jersey. Terus Mira pakai yang silk satin. Silk Duchess ya. Wow, ya kan. Dan Frans hari ini juga bawa. Ini jarang-jarang loh, biasanya kan ini kan clear area gitu kan. Nah coba ini aku mau kasih lihat isi tas aku. Iya benar-benar. Ya Kita- kan? Kita unboxing Iya, isi kita tas unboxing ya, kita unboxing. Karena Mira tuh sangat konsisten sekali. Setiap hari ketemu Mira tuh pasti selalu ceria. Yang Betul. pertama, yang kedua adalah pasti akan kelihatan. Karena Kelihatan, selalu kelihatan. warna-warni. Nah Oke. penasaran Betul. ada apa Penasaran. aja. Mungkin yang unboxing Mira langsung kali ya. Apa? Oke. Oke, tadi kan dibilang produk-produknya Miwa Pattern udah banyak banget. Nah, kebetulan di sini sudah hadir ya bisnis partner aku termasuk co-founder aku, Koryano. Memang produk aku sejak pandemi itu jadi malah tambah banyak. Dan memang secara omset kita sangat menaik dan secara exposure brandnya juga naik beberapa kali lipat karena akhirnya aku yang tadi itu aku Iya. cerita sama Erik, jadi melepaskan ego Seorang artis. seorang artis dan akhirnya aku memberanikan diri untuk memenuhi atau mendengar customer aku. Benar. Jadi kalau secara idealis seorang artis pasti kita pengennya jual karyanya tuh setinggi langit harganya. Betul, Karena jujur pertama kali aku bikin Miwa harga barangnya tuh lebih high end karena waktu itu aku punya pemikiran bahwa aku harus educate market, especially Indonesia market untuk menghargai karya seniman lokal. Gitu. Jadi aku makanya pasang harganya lumayan high end untuk memaksa mereka belajar tentang itu. Tapi awal perjalanan itu memang agak sulit karena sebagai brand baru aku harus berkompetisi dengan brand-brand lainnya yang mungkin harganya di bawah aku gitu. Tapi ada plusnya juga. Jadi mereka mindsetnya adalah brand Miwa itu adalah mahal. Ketika aku pandemi, jadi pandemi itu berarti Miwa ulang tahun ketiga waktu itu ya. Tiba-tiba aku ngeluarin tas atau pouch atau barang-barang yang lebih murah. Orang jadi kayak karena sudah selama ini haus akan punya barang Miwa tapi gak kesampaian karena mahal. Sekarang aku bisnya barang yang harganya lebih terjangkau. Langsung lah market itu menggila. Langsung mereka kayak oh my god ini gue bisa menjangkau gitu loh. Jadi makanya brand exposure aku tiba-tiba naik 5 kali lipat sejak pandemi. Dan omset aku juga naik berkali-kali lipat. Bahkan omset terbaik aku sebenarnya pada saat PPKM. Wow. Gitu. Jadi bersyukur banget. Jadi ini aku juga belajar bahwa segala situasi itu ada bright side-nya. Kalau kita tidak menyerah dan kita kreatif dan melepaskan ego itu. Betul sekali. Iya, jadi kita unboxing dulu. Itu sedikit cerita kenapa sih brandnya Miwa yang tiba-tiba dari high end bisa punya barang-barang yang lebih terjangkau. Sebenarnya memenuhi kebutuhan Needs dari customer. orang-orang. Ya, aku belajar bahwa aku nggak boleh terlalu idealis juga dan menyelamatkan perusahaan juga gitu dengan tidak mengukuhkan egoku. Oke, jadi yang pertama ini adalah tasnya namanya Boxy Bag ya. Boxy Bag. Jadi ini tasnya kotak ya kan, terinspirasi dari beberapa tren yang sekarang lagi ngetren banget.
Kenapa sih aku bikin tas kanvas? Karena aku aja yang punya tas branded, akhirnya kita nggak pakai lagi tas branded karena kita harus lebih higienis untuk menyuci atau nyemprotin disinfektan setelah kita pergi kan. Benar. Iya, jadi tas branded itu kalau dari real leather itu kalau disemprot disinfektan itu pasti akan rusak. Makanya tas aku kalau aku pakai tas branded pakai kantong kresek. nah iya kan? jadi apa indahnya gitu kan. Jadi apa indahnya dan apa bahagianya pakai itu. Jadi aku melihat kebutuhan yang berbeda. Oke. Dari market pada saat pandemi, oh ternyata si orang-orang kaya itu juga yang pakai tas branded sama seperti aku, takut pakai tas branded. Yang penting sekarang higienis dan fungsional. Betul sekali. Akhirnya aku ngeluarin tas tote bag yang harus fashionable. Karena zaman pandemi pun orang-orang fashion itu tetap mau kelihatan fashionable. Betul. Yang nanti maskernya warna-warni lah, yang nanti baju APD-nya juga yang harus keren. Jadi kebutuhan fashionable di situ masih ada. Nah, akhirnya kita setelah beberapa kali evolusi tas, akhirnya ini adalah salah satu tas yang paling oke dan paling viral saat ini di Miwa Pattern. Karena ini water repellent. Jadi kalau disemprot disinfektan ini nggak apa-apa dan nggak luntur, dijamin. Iya, dan ini nggak jadi motif baru ya? Nggak jadi motif baru. Dan ini termasuk enteng banget dan size-nya fungsional banget dan di dalamnya itu udah banyak kompartemen. Iya, dividernya. Gitu. Jadi Iya, benar-benar bener. ketika kalau dulu kan aku ngedesain produk itu semau gue. Pokoknya aku lagi pengen punya ini, ya udah aku pengen bikin ini gitu. Tapi sekarang sejak pandemi aku mendengar sebenarnya apa sih yang orang-orang mau, apa sih yang orang-orang butuh. Nah itu menurut aku kunci kesuksesan brand Miwa Pattern di saat pandemi gitu. Jadi ini tasnya dan tasnya ini bisa untuk membawa botol minum di sini. Yang ukurannya lebih kecil dari ini diameternya. Kita juga jual botol minumnya. Wow. Nah kebetulan aja hari ini aku lagi Ada nggak bawa. covernya kan? Enggak, itu Ada di print. Oh iya bener. Di print. Iya. Aku pernah pakai Iya. berapa kali nge-gym di Paradigm itu selalu pakai yang printannya Miwa Pattern. Iya betul. Dan itu bisa ditaruh di sampingnya. Karena zaman pandemi orang itu bawa minum. Betul sekali. Oke. Betul. Terus ada apa lagi? Terus ada pouch ya. Oke, pouch pouch. ini isinya selain make up pastinya ada 1 juta barang perintilan cewek yang cuman cewek yang tahu seperti obat-obatan ya. Obat pusing, obat terus ada minyak angin ya guys, terus ada kosmetik pastinya. Kalau Frans minyak kayu putih. Minyak kayu putih. Aku juga ada minyak kayu putih di sini. oke. Terus ada Bisa sunscreen pinjam. ya. Dan ada anting. Aku suka banget anting Oke. ya atau aksesoris. Jadi kalau tiba-tiba aku ada meeting yang harus agak sedikit glamour, aku punya aksesoris untuk touch up my outfit that day gitu. Oke. Terus Berarti bisa pinjem tuh Frans. Frans boleh. Suka anting juga Frans. Bisa. Bisa pakai jadi Miwa Pattern ya. dan pouch ini aku ciptakan karena Iya, bagus. sebenarnya aku penggemar pouch. Dan cewek itu, coba tanya deh Paradigm people. Pasti yang cewek-cewek pasti udah punya pouch 1000 di rumah, tapi kalau keluar pengen beli lagi. Gitu. Jadi pouch adalah salah satu item yang cewek kayaknya pengen beli terus gitu loh. Selalu nggak pernah ketinggalan pouchnya. Jadi kalau udah punya tasnya harus punya pouchnya. Dan biasanya ini matching, tapi kebetulan aja hari ini nggak matching ya guys. Oke. By the way ini setiap ini ada ceritanya ya. Oh, wow. Jadi tas ini nama patternnya adalah Mountain. Ini motif terbaru aku karena aku baru pulang dari Gunung Bromo. Wow. Iya, aku lihat. Iya, ini yang Iya. ini aku ciptakan di Gunung Bromo. Oke. Gitu. Jadi ini terinspirasi dari Gunung Bromonya dan jadilah seperti ini guys. Terus kalau yang ini namanya Coral Garden. Nah, ini kesukaan motifnya Koreano ini. Oke. Ya, bisnis partnerku. Jadi Coral Garden ini adalah salah satu signaturenya patternnya Miwa Iya. Pattern karena ini banyak banget detailnya. Gitu. Jadi ini maksudnya adalah kumpulan koral yang ada di bawah laut. Jadi semoga kita bisa mempercantik dunia ini seperti batu karang yang ada di bawah laut gitu.
Oh. Terus ada Apalagi? yang pastinya kita harus punya ya kan foldable bag. Ah, Ini item yang paling laku oke. sejak pandemi Oh, wow. sampai hari ini. Karena bisa buat barang belanjaan. Yes, gitu. Ya. Dan ini foldable bag aku yang size small. Aku ada 3 size, small, medium, dan large. Dan tiga-tiganya ini kita kualitasnya ekspor. Hmm. Dan banyak banget yang nge-feedbackin foldable bag aku adalah foldable bag yang paling enak dipakai karena kita udah meresearch seberapa tebal di pundak supaya ketika kita bawa barang dia bisa Nggak menahan dan gak jatuh dan gak sakit di pundak. Hmm. Jadi setiap barang yang dihasilkan di Miwa Pattern itu bukan asal-asalan ngikutin tren, tapi kita juga menjawab atau memberikan solusi kepada customernya dengan tujuan supaya mereka bisa beli lagi, beli lagi, beli lagi. Jadi bukan cuma cantik, tapi juga functional. Oke. Gitu. Iya. Yes. Ya, sini saya kembalikan lagi tas saya. Terus ada Oh, iPad ada lagi, ada ya. lagi. Ya, Oke. tapi ini terakhir ya. Aku ada iPad. Ini adalah semua otak aku ada di sini, ya kan. Jadi aku suka banget iPad ini. Ini udah kemajuan teknologi banget ya. Jadi aku sekarang mendesain itu bisa anywhere, anytime. With this iPad. Terus aku punya Apple Pencil-nya. Oke. Dan ini ada program yang khusus para artis, seniman di sini yang bisa untuk ngegambar anytime, anywhere. Oh, sama kayak aku ya kalau gitu ya. Oh iya, kamu juga ya? Ada, aku ada programnya itu, Cooking Apa? Mama. Gitu. Jadi ini Ada. tas dan beberapa contoh barang-barang yang menyelamatkan Miwa Pattern di zaman pandemi. Saya bajak. Selain baju sama jaket yang dipakai sama Franz dan Eric, ini adalah salah satu hasil inovasi yang kita keluarkan di saat pandemi. Jadi ketika pada saat pandemi, ternyata orang itu kan nggak ke acara-acara hangout karena nggak ada dan mall tutup waktu itu. Betul. Dan nggak ke kondangan karena waktu itu juga nggak boleh. Jadi aku harus berpikir apalagi nih barang yang dibutuhkan pada saat pandemi. Ternyata kan waktu itu tren olahraga naik seperti sepedaan, lari, jalan sore, jalan pagi. Dan pastinya mereka butuh jersey. Oh iya, aku sempat Iya. lihat tuh. Jadi aku dari yang jualan baju silk kayak gini nih guys, akhirnya mengeluarkan baju jersinya. Oke, Dan mereka rame, benar. dari situ orang minta, Kak bikin jaket parasutnya juga dong, Kak bikin topinya juga dong. Nah yaudah aku keluarin deh tuh semua. Gitu, maka Mira juga makin rajin olahraga ya. Iya karena jujur awalnya itu karena ya ini kalau mau dibilang lagi ya karena orang-orang terdekat ya. Salah satunya Koreano. Again ya, dia karena menjadi salah satu orang terdekat yang intens setiap hari ngobrol dan ketemu sama aku, dan beliau ini tuh sebenarnya gila olahraga. Iya, benar. Jadi emang dia terlahir dengan suka olahraga, sangat berbeda dengan aku yang Suka disco. sukanya gambar dong. sukanya modern dance ya Franz ya, dari SMP ya, Juara. SMA ya. Ini Juara karena bintang-bintang pensi. juara ya kan? karena Franz dong gurunya. Ini Franz itu tuh guru dance aku sejak SMA ya Franz ya. benar. Mungkin banyak yang nggak tahu, tapi aku kenal Franz itu sebenarnya dari 17 tahun yang lalu. Wow. Tapi waktu itu Franz ngajar Franz masih SD ya? TK. Jadi memang persahabatannya udah selama itu sama Franz, dan jujur Franz itu tidak pernah berubah, dan Franz itu yang mengajarkan aku salah satunya dengan nilai-nilai yang sangat positif. Gitu. Biasa kan umur 17, 18 itu kan remaja galau ya, zaman-zaman itu, dan Franz itu very positive. Very positive. Aku banyak sekali mengingat tentang ajaran-ajaran Franz, terutama ketika kita lagi tanding ya. Jadi ini aku cerita sedikit nih agak melenceng, Iya. tapi ini harus aku ceritakan karena
inilah yang salah satu membentuk aku menjadi sekarang ya. Jadi Frans itu, first of all guys, Frans itu adalah orang pertama di dunia ini yang mengajarkan aku dan memperkenalkan aku tentang make up. Wow. Yes. Iya benar. Yes. Iya benar. Makeup Makeup artist. Tadi artist. pakai lipstick gak pakai kaca loh. Keren gak gue? Keren banget. Itu hasil didikan Frans ya. Nah, jadi Sama sih, Mir. Iya kan sama ya. Jadi Frans itu waktu itu yang memperkenalkan salah satu brand make up dan dia menjelaskan ini kenapa bagus dan dia juga menjelaskan kenapa seorang performers terutama cewek membutuhkan make up. Karena dia bilang make up itu sebagai part of grooming, bukan part of genit-genitan doang. Tapi ini juga sebagai ekspresi ketika seorang dancer atau seorang performers untuk mengekspresikan tarian dan seni yang dia bawakan. Jadi itu satu yang aku pelajari banget dan aku ingat. Yang kedua, kalau kita tanding, kita kan menang kalah itu biasa. Kalau menang kan happy ya, Frans. Yeah. Tapi awal-awal itu terutama kita ya, Frans ya, yang dari SMAK 1 waktu itu banyak sekali mengalami kegagalan. Dan itu pertama kalinya aku merasakan kegagalan dalam hidupku loh. Umur 17, umur 18 tahun itu. Dan disitulah ada seorang coach atau mentor seperti Frans yang mengarahkan waktu itu. Jadi Frans bilang, gak apa-apa guys, menang kalah tuh biasa dalam pertandingan. Bukan berarti kita losers loh. Kita cuman gak menang aja hari ini. Tapi ingat, we are winners karena kita udah nyoba. Jadi dan itu aku ingat gitu loh. Oh ya gitu, gue udah nyoba, ya udah gitu. Pokoknya Frans juga selalu bilang, give the best. Always give the best. Jadi ketika lo kalah pun lo gak nyesel. Dan itu tertanam loh sampai aku kuliah, sampai akhirnya aku punya brand sendiri gitu ya. I always give my best today. So if I don't have tomorrow, I will not regret. Gitu. Okay. Jadi itu semuanya aku pelajarin dari Frans. Aku terharu loh. Gitu. Ini kayak acara tali kasih ya. Tali kasih ya. Jadi ini makanya aku seneng banget akhirnya 15 tahun yang lalu, 15 tahun setelah itu aku ketemu lagi dengan Frans di salah satu acara Mercedes-Benz juga. Betul. Waktu itu aku udah jadi brand ambasadornya. Dan Frans dong mukanya gak berubah guys. Seawet muda itu kayak vampir. Vampir. Karena apa? Rahasianya apa? Apa natural. Rahasianya rajin olahraga dong di Paradigm gitu. Betul sekali. Jadi dari situ waktu itu ketemunya bareng Eric ya dan aku ingat loh, wow mereka masih exist di dunia dance, masih kontak sama yang lain dan sekarang udah punya Paradigm. Jujur abis itu aku langsung stalkerin loh. Paradigm itu apa dan aku kaget banget. Maksudnya aku tuh lumayan ngikutin perjalanannya Frans dari seorang guru dance yang ngajar di beberapa tempat. Terus akhirnya punya album sendiri ya Frans ya waktu itu ya sempat mencoba. Bapak produser saya. Terus ada sama Eric waktu itu aku ingat. Terus lagi beli Mercedes-Benz waktu itu. Terus habis itu udah lama gak ketemu. Aku ingat sih Frans waktu itu akhirnya sama Eric sama-sama ngajar di salah satu fitness center juga. Terkenal banget. Terus tiba-tiba di Instagramnya bilang say goodbye. Loh aku bingung nih mau ngapain. Terus tiba-tiba akhirnya punya Paradigm. Dan ngeliat Paradigmnya segini profesional dan segini cantiknya ya. Maksudnya membuat aku berpikir berbeda tentang gym. Terus terang Paradigm. Dan aku sangat kagum sekali sih Frans, jujur. Frans dan Eric aku sangat kagum sekali bahwa wow, aku tuh ngelihat banget perjuangan kalian. Dan jujur di dunia dance itu bukan dunia yang sangat mudah ya di Indonesia. Dunia seni tuh masih dianggap sebelah mata di dunia Indonesia ya. Jadi aku tuh ngelihat strugglingnya dan aku ngelihat perjuangannya. Dan ini menentukan bahwa benar-benar dengan semangat positif, Frans dan Eric bisa sampai hari ini. Wow. Jadi keren banget. Ya ampun, aku mau Amin. nangis. Ini dijadiin clickbait. Kayak Mira bener dong, kayak Mira
Tahu nggak waktu Mira ending kelas 3 tanding di pensi-pensi selalu juara 1 ya kan? Ya terakhir kita juara 1 terus sih. Tapi emang untuk perjalanan yang mencapai sana, aku juga percaya ya Frans kalau kita nggak punya tim yang kompak dan kalau kita nggak positif, diracunin positif dari Frans, mungkin kita nggak sampai sana juga gitu. Jadi sebenarnya memang kelihatannya kayak aku tuh kayak ngeles atau belajar modern dance sama Frans waktu itu. Tapi yang aku pelajarin sebenarnya itu adalah pembekalan kehidupan. Karena dari situ aku ngerasain kan, rasanya kegagalan tuh gimana, bagaimana menerima kegagalan, bagaimana abis itu kita move on dari kegagalan itu dan menjadi lebih baik dan terpacu dan gak takut lagi untuk bertanding lagi dan gak takut lagi sama lawan-lawan kita dan akhirnya kita sampai di puncak. Gimana ketika menjadi champion juga tetap humble. Iya betul. Itu juga banyak sekali perjalanannya dan itu sangat applicable untuk bidang-bidang lainnya, terutama di bidang entrepreneur aku saat ini gitu. Jadi aku encourage banget guys untuk yang belum pernah ikutan atau ikutan pertandingan apapun itu ya, kalian tuh mesti mencoba sih karena di situ banyak sekali perjalanan hidupnya yang bisa dipetik dan applicable untuk kehidupan lainnya. Oke. Gitu. Nah, lasting nih ya kan. Jadi Mira kan juga udah experience ya Paradigm Fitness ya Oh kan. iya dong. What do you think? What do you feel? Oke, ini jujur, ini bukan karena aku sahabatnya Erik atau aku sahabatnya Frans atau mereka mentor aku dari kecil. No. Tapi ini jujur, aku sebenarnya Paradigm Fitness ini bukan gym aku yang pertama. Dulu aku pernah nge-gym di gym tempat lain yang juga gede dan terkenal banget dan waktu itu mereka juga sangat profesional. Tapi jujur seperti yang aku bilang, akhirnya Januari tahun ini aku memutuskan untuk akhirnya mencoba Paradigm. Padahal pada saat aku mencoba, aku masih member di tempat lain. Aku pengen tahu apa sih bedanya. Apakah ini sebeda yang aku lihat di Instagram? Dan ternyata guys, ini lebih beda lagi. Karena kalau di tempat gym lain, aku tidak punya kedekatannya. Aku tidak punya komunitasnya. Nggak cuman sama staff membernya, tapi juga sama member-member yang lain. Juga sama orang-orang yang lain yang ada di Paradigm. Satu itu. Kedua, alat-alatnya tuh sungguh berbeda ya. Dan cara approach ke orangnya juga berbeda gitu. Jadi aku sebenarnya menemukan tempat gym yang sangat menginspirasi aku untuk datang tiap hari. Karena kalau di tempat gym aku yang dulu itu kayak aku kayak nabung deposit. Bayar aja setiap bulan tapi gak pernah datang gitu. Tapi kalau yang ini aku beneran bisa termotivasi. Aku bisa pengen datang karena orangnya. Karena orangnya, fasilitasnya. Aku merasa nyaman gitu, karena nyaman ya aku jadi ya udah jadi pengen datang lagi gitu. Apalagi ikut kelas Frans sama Erik ya, itu kan udah kayak jujur aku kayak menemukan family loh. Aku tuh bilang sama ke geng dance aku ini ya, yang kelas Erik dan Frans, aku jadi punya geng guys. SCBD ya. Itu Senopati aku ya. jujur banget ya, aku tuh bilang sama mereka, tau nggak? Kalian tuh temen gym aku pertama loh. Oh iya. Iya, jadi padahal aku dulu nge-gym di tempat yang sono itu selama 4-5 tahun lah kira-kira, dan aku nggak pernah punya teman sama sekali. Ini aku jadi punya teman hangout yang mereka tuh datang ke pameran aku, beli barang aku, mempromosikan barang aku dengan sangat bangganya. Jadi benar-benar bukan teman dance doang. Jadi dapat teman kehidupan yang kita trekking bareng ke Sentul, terus aku bisa ajak. Yang bolos kelas aku kan waktu itu. Iya. Maaf. Kalau mau protes tolong ke bisnis partnerku Oliano ya. Karena dia yang ngomporin kita ya. Karena dia yang ngajakin kita ke Sentul. Tapi anyway gitu, jadi teman di luar gym doang gitu. Jadi bener-bener teman persahabatan. Dan kalau misalnya mereka juga ada apa juga kita datang celebrate dan segala macam. Jadi I feel like aku jujur bersyukur banget pindah ke Paradigm. Itu sampai aku cut akhirnya. Padahal waktu itu aku masih punya
sesi PT di sana beberapa kali dan itu akhirnya aku angusin. Karena aku udah nyaman di sini gitu dan menurut aku ya udah I found my home gitu. Wow, aku mau nangis. Gitu. Jadi Paradigm for me gak cuma teman fitness, gak cuma tempat yang buat aku latihan olahraga doang, tapi benar-benar juga tempat aku berinteraksi sama-sama orang yang sefrekuensi sama aku, sama Frans, sama Eric. Beneran hari Sabtu itu adalah hari yang paling aku tunggu setiap minggu. Kenapa? Karena aku ketemu sahabat-sahabatku guys. Jadi kan Senin sampai Jumat aku udah kerja nih, udah jadwalnya padat banget kalian tahu ya. Jadi untuk ketemu di hari Sabtu, Frans sama Eric yang super menghibur ya, kita ngedance bareng. Sebenarnya dance-nya jadi nggak penting buat aku. Yang penting tuh kebersamaannya, fun time-nya together gitu ya. Dan apalagi sama gengnya juga gitu. Beneran jujur ya, aku nggak tahu kenapa individunya gengnya itu kayak ya sahabat-sahabat aku lah ya, kita kayak si Mbak Meti, si Velika, si Haryati, Clara yang punya title glamor banget Miss Indonesia, Putri Indonesia, tapi atau Diana atau Cianti, Mbak Yohan, banyak banget semua itu dengan latar background yang berbeda, umur yang berbeda, dengan purpose masuk paradigm berbeda. Tapi kita semua tuh klop banget loh. Itu yang aku gak bisa beli di tempat lain. Itu yang membuat aku I feel like home di Paradigm. Oh my God, aku mau nangis. Jadi kalau itu jujur guys, beneran ini bukan testimoni karena aku dibayar kah atau enggak atau apa ya. Enggak, beneran jujur. This is my testimony from the bottom of my heart. Thank you Mira, thank you. Aku yang thank you loh udah diajakin Frans sama Eric untuk nyoba Paradigm waktu itu. Thank you. Jadi aku thank you banget ya Mir for your time. Dan kita kan juga punya surprise kan dari Mira. Kita punya surprise. Kasih tahu Mir surprise-nya apa. Oke, jadi untuk merayakan persahabatan aku bersama Eric dan Frans yang sudah segitu lama. Eric tuh juga ngeliat aku dari kecil juga ya, dari aku masih pensi-pensi gitu kan aku ya. Tim aku ngelawan tim kamu juga. Iya. Aduh, Eric itu ya guys salah satu bintang bersinar banget kalau pada saat di pensil. Aku tuh inget banget. Masa sih Mir, coba diulang 3 kali. Udah pokoknya kalian tahu dong ya. Nah jadi untuk merayakan sebenarnya persahabatan aku bersama Eric dan Frans dan akhirnya jadi ya kita podcast. Hari ini aku akan umumkan khusus yang nonton podcast ini. Kita akan, aku dan seluruh tim Miwa Pattern akan membagikan pouch gratis untuk orang yang follow Miwa Patterns hari ini. Wow. Iya, jadi ayo langsung, jadi caranya gampang banget. Langsung follow Instagramnya Miwa Pattern @miwapattern MIWAPATTERM. Ya itu semua digabung jadi satu. Follow, terus langsung DM, direct message ke Instagram Miwa Pattern untuk ngeklaim hadiahnya. Wow, Bilang langsung dapat pouch. Bilang abis nonton podcastnya Eric dan Frans dan Mira dan aku gitu. Betul. Jadi cuman segampang itu, cuman follow Instagramnya dan langsung dapat pouchnya. Wow, thank you. Aku juga yang thank you. Senang Seru banget Mira, thank you so much ya. Thank you. Aku juga thank you banget. Buat pada people langsung komen, langsung DM, DM. Follow. Ya bener. Follow DM, oke. Dan thank you for watching and listening. Kalau misalnya kalian ada feedback, ada input, very welcome to DM us. Dan kalau tadi kalian ngerasa bahwa ada keluarganya kalian atau sahabatnya kalian yang kepingin banget sharing tentang kebahagiaan melalui pattern, kalian bisa share konten ini loh. Karena dengan kamu tuh share konten, kamu tuh bukan cuma sekedar memberi energi atau memberi inspirasi atau memotivasi, kalian juga bisa menyelamatkan hidup seseorang. Gitu. Jadi kalau misalnya kamu ketemu keluarga kamu atau sahabat kamu lagi ada yang bete atau gimana gitu, oke, kayaknya
pattern ini cocok deh buat kamu. Nah kamu kirimin konten ini, bener gak sih? Boleh. Dan langsung Bener bersama owner dan founder dari Miwa Pattern, Mira Hoeng ya kan ya. Nah follow our social media, ada di banyak platform juga, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di LinkedIn, ada di YouTube, ada di TikTok, ada di Thriller. Dan kita ketemu lagi in the next episode of Paradigm Lifestyle Podcast powered by Paradigm Fitness Indonesia. It's your future. Thank you Mira Hoeng. Thank you.